Sebelumnya kita ulangi dulu yuk peta kita. Yang paling kiri yang warna hijau itu namanya Pulau Sumatera. Lanjut berikutnya adalah Pulau Jawa. Selanjutnya Pulau Bali, kemudian Kepulauan Nusa Tenggara yang berwarna biru toska atau hijau toska. Pulau yang warna merah itu adalah Pulau Kalimantan, berbatasan dengan negara Malaysia. Selanjutnya, yang seperti huruf K dan berwarna pink itu adalah Pulau Sulawesi. Berikutnya adalah yang seperti huruf K, seperti yang Sulawesi tapi yang warnanya merah, dan yang di bawahnya ada yang warna hijau tua. Keduanya disebut sebagai Kepulauan Maluku. Berikutnya yang warna ungu itu adalah Pulau Papua. Kita ulangi ya, Sumatera, Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, terakhir. Halo adik-adik, selamat ketemu kembali dengan Kak Junet. Hari ini Kak Junet mau menerangkan mengenai emas. Apa itu emas adik-adik? Emas itu merupakan logam mulia. Jadi yang adik-adik lihat perhiasan, gelang, lalu kadang-kadang adik-adik melihat batangan emas yang seperti ini, semuanya sebetulnya berasal dari batuan emas yang seperti ini. Kenapa Kak Junet akan membicarakan mengenai emas? Karena Indonesia itu penghasil emas nomor 10 di dunia. Hasil emas itu adalah emas yang sudah jadi yang sudah kelihatan seperti ini. Jadi ada gelang, ada batangan, ada patung, lalu kadang-kadang adik mendapat medali ya, medali emas. Itu kalau bertanding dapat nomor 1. Indonesia itu merupakan penghasil emas nomor 10. Jadi cukup banyak ya. Jadi nomor 10 itu karena per tahunnya menghasilkan 100,9 ton. Lalu tadi juga Kak Junet katakan bahwa emas yang dihasilkan tadi berasal dari batuan ya. Batuan ini itu merupakan cadangan emas. Di dunia, Indonesia itu mempunyai cadangan emas nomor 5. Kenapa dikatakan nomor 5? Karena 5% cadangan emas di dunia itu dimiliki oleh Indonesia. Sekarang kita lihat, kita buka peta yang adik-adik dapatkan. Jadi adik-adik mendapat peta Indonesia seperti ini kan? Lalu di mana saja ya tambang emas yang ada di Indonesia? Jadi tambang emas itu nomor 1 yang di Indonesia itu ada di Pulau Papua. Lalu yang kedua itu di Pulau Sulawesi. Lalu yang ketiga itu di Kepulauan Nusa Tenggara. Lalu yang keempat itu di Pulau Jawa. Yang kelima itu di Pulau Kalimantan. Yang keenam itu ada di Pulau Sumatera. Ini Pulau Sumatera. Yang ketujuh itu di Kepulauan Maluku. Ada 7 pulau dan kepulauan yang mempunyai tambang emas besar. Adik-adik keluarkan peta kita dan replika emas kita. Yuk, mari kita coba menempelkan replika emas ke peta kita. Ayo kita mulai. Nomor 1 yang di Indonesia itu ada di Pulau Papua. Nah adik-adik, tempelkan replika emas ini di wilayah Papua. Seperti ini. Kalau sudah kita lanjut ya. Lalu yang kedua
itu di Pulau Sulawesi. Keluarkan replikanya dan tempelkan di Pulau Sulawesi seperti ini. Lalu yang ketiga itu di Kepulauan Nusa Tenggara. Bisa ditempelkan seperti ini. Sudah. Lalu yang keempat itu di Pulau Jawa. Seperti ini. Sudah, kita lanjut. Yang kelima itu di Pulau Kalimantan. Oke, sudah bisa. Lanjut kita. Yang keenam itu ada di Pulau Sumatera. Ini Pulau Sumatera. Yang ketujuh itu di Kepulauan Maluku. Ada 7 pulau dan kepulauan yang mempunyai tambang emas besar. Gimana adik-adik? Sudah lengkap? 7-7-nya sudah ditempel? Lalu daerah-daerah mana saja di pulau-pulau tersebut itu menghasilkan emas? Kalau tadi kita sudah menempelkan replika emas sebagai perwakilan pulau penghasil emas terbesar, sekarang kita gunakan tanda panah untuk mewakili daerah tambang penghasil emas terbesar di Indonesia. Yuk kita mulai yuk. Papua itu menghasilkan emas di Papua Tengah, yaitu di daerah Mimika. Berikutnya ke Pulau Sulawesi. Ada di 3 tempat tambang emas yang besar, ya, di Sulawesi Utara, daerah Manado sini. Ini Sulawesi Utara. Lalu di daerah Gorontalo. Kemudian juga ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu di Luwu. Oke, sudah selesai adik-adik? Bisa? Kalau sudah kita lanjut ya. Kepulauan Nusa Tenggara. Yang paling banyak ya tambang emasnya itu di Pulau Sumbawa. Jadi di Pulau Sumbawa itu hampir dari ujung bagian barat sampai bagian timur itu banyak sekali tambang emas yang besar-besar. Oke, silakan ditempelkan. Lanjut ke Pulau Kalimantan. Tambang emasnya di sini, di kota Pujon. Daerah Pujon itu di Kalimantan Tengah, ya letaknya di sini. Kalau sudah, kita mau lanjut lagi ke Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa itu ada 2 tempat, ya, ada yang satu ada di Jawa Barat, di daerah Bogor, itu di Gunung Pongkor. Lalu yang satu lagi di Jawa Timur, paling timur sendiri dari Pulau Jawa, yaitu di daerah Banyuwangi. Oke, kita lanjut lagi kalau sudah selesai. Kemudian kalau di Pulau Sumatera ada 2 yang besar. Yang pertama di ujung paling utara, yaitu di daerah Aceh. Kemudian yang kedua itu di daerah Tapanuli Selatan, di dekat Danau Toba. Kemudian yang terakhir adalah di Kepulauan Maluku tadi, itu ada di Pulau Halmahera. Jadi Pulau Halmahera itu bagian Maluku di sebelah utara. Bentuknya mirip dengan Pulau Sulawesi. Oke, sekarang kita mulai ya. Benar kan? Kita cocokkan untuk yang tanda panahnya. Mula-mula ke Papua sebagai pulau penghasil emas terbesar. Oke, kita lihat Papua yang warna ungu. Sebelah kanan. Ya, di sini ada 1 tanda panah. Di situ kira-kira lokasinya. Di Papua Tengah. Oke? Iya. Sudah? Oke. Kemudian, lokasi kedua
adalah di Sulawesi. Ada 3 daerah tidak tanda panah. Sudah sama? Kemudian masuk yang ketiga, Kepulauan Nusa Tenggara. Ini yang warna hijau toska. Kalau tadi Sulawesi warna pink. Oke, ada 1 tanda panah di sana. Oke, kemudian yang keempat, Pulau Jawa yang warna orange ya. Oke, di sini ada 2 lokasi, 2 tanda panah. Sudah? Oke. Kemudian kita yang kelima, yaitu Kalimantan yang warna merah. Ya. Yang di atas itu adalah Malaysia. Di sini ada 1 tanda panah. Di Kalimantan Tengah. Oke. Kemudian yang keenam adalah Sumatera yang warna hijau tua. Oke, kita deketin dulu. Ada 2 lokasi. Sudah? Sudah ya? Kemudian yang terakhir, yaitu Kepulauan Maluku. Sudah semua ya? Sudah sama ya? Oke. Itulah tadi adik-adik daerah-daerah yang mempunyai tambang emas besar di Indonesia. Tambang emas yang kita bicarakan tadi ada beberapa macam tambang. Yang pertama adalah tambang terbuka. Jadi tambang terbuka itu tambangnya terbuka seperti ini. Jadi di permukaan tanah. Jadi kalau adik-adik berdiri di sini akan melihat langit. Namanya tambang terbuka. Lalu yang selanjutnya ada tambang yang tertutup. Jadi tambang tertutup sebetulnya tambang ini berada di bawah tanah, yaitu akan melalui terowongan, jadi di dalam gua gitu. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini ada gunung gitu ya, seperti ini. Yang namanya tambang terbuka itu yang ini. Ya, di atas ini, lalu di samping ini, yang sebelah sini. Itu tambang terbuka. Karena apa? Karena tambang ini, dari tambang ini orang bisa melihat langit. Tapi kalau tambang tertutup, ya, itu yang tadinya tambang terbuka seperti ini, ada terowongan ke sini. Jadi terowongan ini merupakan tambang. Kemudian juga ada yang turun dulu ke bawah, ya, kayak sumur. Lalu ada lubang lagi yang arahnya mendatar seperti ini, kalau di pegunungan. Tapi juga ada yang di dataran rendah, juga mirip dengan yang ada di gunung tadi. Jadi kalau yang bentuknya gua seperti ini atau terowongan, itu yang dikatakan tambang tertutup. Kalau yang bisa melihat langit, itu yang dikatakan tambang terbuka. Coba sekarang tebak, ini tambang terbuka atau tertutup? Nah, kalau yang ini terbuka atau tertutup? Sekarang Kak Junet mau menerangkan kenapa pada orang-orang yang menambang emas tradisional itu selalu memutar nampannya, ya, untuk mendapatkan biji emasnya, karena di situ
berlaku hukum fisika yang kita kenal sebagai gaya sentripetal. Sifat fisika dan kimia emas serta penggunaan emas. Emas disimbolkan dengan Au atau aurum dengan nomor atom 79 dan nomor massa 196,9665, atau kalau kita bulatkan ke atas menjadi 197. Logam emas yang ditemukan di alam itu dalam bentuk bongkahan dan dalam bentuk butiran seperti ini. Emas murni biasanya memiliki tekstur yang halus. Sifat fisika emas atau Au. Emas merupakan logam yang lembut, mempunyai kilauan yang berwarna kuning yang khas, padat dan mudah ditempah. Titik didih 2836 derajat Celcius dan titik leleh 1064,18 derajat Celcius. Emas mempunyai sifat konduktor listrik yang baik dan mempunyai massa jenis 19,3 gram per centimeter kubik. Sifat kimia emas atau Au. Pertama, emas itu bersifat stabil dalam udara dan air, tidak mudah berkarat, dan tidak mengalami reaksi oksidasi, dapat bereaksi dengan bahan kimia tertentu. Penambahan unsur nikel atau palladium pada emas maka akan membuat emas itu berubah menjadi warna putih atau disebut juga dengan emas putih. Nah, untuk memiliki atau ingin mengeraskan emas, kita dapat mencampurnya dengan kuningan, yaitu campuran Cu dan Zn, atau emas ini kita campur dengan perak. Jadi emas itu akan menjadi keras. Konsentrasi atau kadar emas dapat kita ukur dalam satuan karat. Cara menghitung kadar emas dalam persen. Misal 24 karat itu mengandung 99,99% emas murni dengan kode 999. 12 karat itu setara dengan 12 dibagi 24 kali 100%, itu sama dengan 50% emas murni. Nah, kode emasnya itu adalah 500. 18 karat itu 18 dibagi 24 kali 100%, itu sama dengan 75% emas murni. Dan kode emasnya itu adalah 750. Nah, bila emas itu mempunyai kadar 22 karat, berarti kadar persennya itu sama dengan 91,666% emas murni. Nah, kode emasnya itu adalah 917. Oke, kita ulangin ya. 22 karat sama dengan 22 dibagi 24 kali 100%. Sama dengan 91,666%. Kode emas dilihat dari 3 angka dari persentase emas tersebut. Persentasenya sama dengan 91,666. Jadi sama dengan 91,7 kalau kita bulatkan ke atas. Jadi kode emas sama dengan 917. Contohnya seperti ini. Ini ada angka ya, 750. Terus ini juga ada angka
958. Terus ini cincin ini 22 karat. Nah, tadi kalau 22 karat, kalau kita jadikan dalam persen, berapa persen ya?